in 3, 2, 1. Bianca. Good evening, America. Good morning, Indonesia. A very warm welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it's Creation Talks. It's a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims, first, to establish direct communication and collaboration in the field of agriculture and ecology between higher education in the USA and Indonesia. Second, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the States under the Indonesian government scholarship, such as LPDP, Indonesian Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance, and Fulbright, AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, and other sources of fundings. Allow me to introduce myself. I am Raini Antonieta Tumbol, PhD, Head of International Office, Samratulangi University, Manado, and also in this webinar as the representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or MRP-TNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities in the US, namely University of Georgia, University of Wisconsin-Madison, University of Maine, and Indonesian students who are now pursuing a doctoral and master's degree in aforementioned universities. We will also have the opening remark from the Director of Finance of Indonesia Endowment Fund for Education, or LPDP, Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. This webinar will be conducted in English at the first hour and Bahasa Indonesia in the second hour. For your information also, we are live in Facebook. So this Creation Talks Bianca is also available on Facebook at Dikbud USA. And the link can be found in the chat room. Before the talk begins, let's see a short video of Bianca. Ladies and gentlemen, now the opening remark from the Director of Finance of LPDP Scholarship, Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. Please welcome Bapak Agus Hartono. Thank you, Ibu Reni. Good evening, USA. Good morning, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ibu Poppy Rufaidah, the Education and Culture Attaché at the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA.
the honorable speakers and moderator, Dr. Ron Walcott from University of Georgia, Scott Dilcourt from University of Maine, Prof. Alfred from University of Wisconsin-Madison, Ibu Reni from Universitas Samratulangi, also the honorable presenters, Bapak Habib, Bapak Henry, and Bapak Agus Sudibyo, the honorable distinguished participants, ladies and gentlemen. Let me express my sincere appreciation to the attaché for inviting me to this webinar today. I'm honored to give the opening remarks on this webinar series, Bianca 38, on study program, agriculture and ecology. I would also like to convey my appreciation to the moderators and the speakers for the time and support in contributing to this webinar. Ladies and gentlemen, as an archipelagic country and has a large territory, Indonesia is a country that is blessed with a big natural wealth. This makes Indonesia has the advantage of being both a tourist spot and its natural wealth can be produced into productive source, one of which come from the agricultural sectors. Since the first, Indonesia has always produced a lot of agricultural products for daily needs such as rice, soybeans, corn, etc., as well as for the trade such as tea, coffee, coconut, and many others. Ladies and gentlemen, approximately 100 million of people, or around 40% of the total Indonesian people, work in the agricultural sector. This makes the agriculture sector either one of the critical sectors to support the Indonesian economy. Agriculture is also a sector that plays an important role in realizing national food security. Since the beginning of the pandemic, amid the declining level of national economy, the agriculture sector has become one of the sectors that experience positive growth. The strategic role of agriculture sectors as the driving force of the Indonesian economy in 2020 needs to be maintained and improved in order to encourage economic growth in the coming years. Ladies and gentlemen, based on a 2018 survey by BPS, Indonesian farmers are dominated by those aged over 55 years, or represent more than 37% of farmers, while those aged less than 35 years, or we call it a millennium generation, represents only around 11% of population. In the future, we must continue to improve the quality of agricultural human resources and make the agricultural sectors more attractive and profitable. Our agriculture must be more modern and can attract the interest of the younger generations as a promising job. These are many ways that can be taken to improve the quality of agriculture sector, such as improving the quality of farmers, especially to create young and productive farmers with the support of the training and production technology in agriculture. Through Indonesian Endowment Fund for Education, or we know as LPDP, government committed to support investment in education through scholarship program and developing research and innovation. In terms of our service from 2030 up to now, LPDP already had around 30,000 awardees. Most of those awardees are in a master degree program. Half of it are doctoral, medical specialties, and thesis dissertation grantees. For those number, we have more than 5,800 ongoing awardees and about 30,400 alumni. Until now, LPDP has already sent more than 1,100 awardees to the United States of America. For research and innovation, LPDP has also provided grantees to develop technology in agricultural sector, such as the biological fertilizer production, development of palm oil plantation growth, and geophysical technology innovation, and many more. It is certain that a government will always to be committed
to developing the agricultural and ecological sectors in order to maintain the agricultural ecosystem from upstream to downstream. Ladies and gentlemen, I hope that you have a great discussion in this webinar. I believe that by participating in this webinar, we get a lot of information and interest. Together, let us accelerate and exchange the ideas and scaling up of good practices. I thank you to all participants and wish you all of success with this webinar. Thank you for your attention. Good evening and good morning. Thank you very much, Pak Agus, for your opening remarks. Ladies and gentlemen, we are now moving on to the next agenda, talks from representatives of U.S. universities. First talk will be delivered by the Dean of Graduate School, University of Georgia. Please welcome Dr. Ron Walcott. I pass it on to you, Dr. Ron. Thank you so much. It is a distinct pleasure to be with you tonight and this morning. It's an honor to be with you to share my thoughts, and I'm grateful to be here to talk to you about my university, the University of Georgia. I have a couple of brief opening comments. I just want to use this opportunity to talk about the unique aspects of what we do at University of Georgia, to introduce the profile of University of Georgia and talk about opportunities for recruiting graduate students to our programs. So I'll start by saying that University of Georgia is an old university founded in 1785 and is considered to be the birthplace of public higher education. It is part of a system of schools in the state of Georgia, and we are considered to be the flagship institution of this system. The system also includes schools you might recognize, including Georgia Tech University. We are considered an R1 doctoral university, which is very high research activity. So this is important because we're training lots of doctoral students in many fields, including agriculture, that was mentioned earlier. For those of you who are not aware, the University of Georgia is located about 60 miles northeast of Atlanta, the largest city in the state of Georgia. And we have 3 campuses, the main one of which is in Athens, Georgia, a vibrant, eclectic town that is well known for food and entertainment. As I mentioned, we have a couple of other campuses. One is in Griffin, Georgia, which is about an hour south of Atlanta, and another, Tifton, Georgia, which is 3 hours south of Atlanta, where we conduct most of our agricultural research. And I should mention that this is a place where I also trained as a doctoral student, so I'm very familiar with this Tifton campus. So I should say also that University of Georgia is a comprehensive university. We have 18 colleges and schools, and in addition to Odum School of Ecology and the College of Ag and Environmental Sciences, and I should mention we're a land grant and sea grant institution of which agricultural research is critically important. We also have disciplines including law, pharmacy, natural resources, a wide range of comprehensive areas in which we train doctoral students. We do not have a medical school, but we have a partnership with a college, a medical school in Georgia called Augusta University. So that's really important in terms of what we can offer. The University of Georgia is highly ranked. We're ranked number 16 in the best public colleges in 2022 by US and World News Report. In addition to that high ranking for a public institution, we also have quite a few top ranked graduate programs, one of which is our Master's in Public Administration and several others. We have a really high retention rate for our undergraduate students, about 95% for those going from freshman to sophomore. And 92% of our graduates are employed within 6 months after graduating. That includes full employment as well as going to graduate school. So we have a very selective group of students, and we have some wonderful outcomes. In terms of our profile, we have about 40,000 students, of which 30,000 are undergraduate and 10,000 are postgraduate, with 8,000 being graduate and 1,600 being professionals. We have about 3,500 faculty, of which 1,700 are tenure track and heavily involved in research and training graduate students. In terms of our graduate opportunities, we have 230 graduate programs in which students can pursue their degrees in, of which 89 are doctoral and 135 are masters. So again, a wide range of offerings. Of our students, we have many of them, about 18% are international students, about 28% are
non-Georgia residents, and about 50% are from the state of Georgia. Of the students that we train, about 42% are in the doctoral programs and another 54% are in master's programs. So with the time left, I want to briefly comment on graduate admissions to the University of Georgia, which is really important. Graduate school requires a bachelor's degree or equivalent from a regionally accredited institution. And we expect, even though we don't require a GRE for many of our programs, it is for some. In addition, we have an English proficiency test that's required to ensure admission to our programs. The final thing I want to mention is funding. We provide lots of opportunities for funding for our graduate students in many forms. They come in the form of sponsored research assistantships from PIs or principal investigators, departmental assistantships, and assistantships that are provided by our graduate school on a competitive basis. These are really important because 50% of our students are funded off of assistantships, which means that they not only get tuition, stipends, but they have tuition waived and health benefits, which are critical for helping to recruit students into our programs. These things allow us to recruit the best and brightest students from around the world. And we hope that by continuing to have relationship with your group and your organization, we can attract and bring more students from Indonesia to the University of Georgia. Thanks for being here, and I think I'll end my comments at this point. Bianca. Okay, thank you very much, Dr. Ron Walcott, for your presentation. And we're moving on to the second talk, which will be delivered by Chair of the Department of Soil Science, University of Wisconsin-Madison. Please welcome Professor Alfred Harteming. Thank you very much. Can you hear me well? Yes. All right. Selamat pagi, selamat malam, everybody. My name is Alfred Harteming, as you just said. I'm the chair of the Department of Soil Science at the University of Wisconsin in Madison. But I'm an Orang Belanda. I'm originally from the Netherlands, and as you know, we have a long history. And I've been many times in Indonesia, so it's a great honor to be speaking to you, all of you today, or this morning or tonight. And I would like to particularly say thank you to our master student Henry, who made this possible and invited me to this forum. So thank you very much, Terima kasih, everybody. So I will say a few things about the University of Wisconsin in Madison. So Georgia is in the south, lots of altisols there, good weathered soils here, but we are in the northern part of the US. A bit cold winters, warm summers. Today was 36 degrees, so Celsius, that is. So really an exceptionally warm day in Wisconsin. And I'm sure Henry and many of our other students enjoyed a bit of warmth in this period. So I will say mostly not so much about the university, because it sounded quite similar to the university, about 45,000 students, a land-grant university. But I will say a bit more about the College of Agriculture, in which the Department of Soil Science resides. So we are one of the 16 departments in the College of Agriculture and Life Sciences. Other departments are, for example, horticulture, entomology, plant pathology, biological systems engineering, agronomy. All the departments that you can think of are very much linked to agriculture, and but there's also more to the life sciences, like bacteriology, microbiology, as well as those kind of departments are in our college. So the nice thing for as an academic working in Madison is that there's very little barriers between departments. So our students, our graduate students, I'll mostly talk about our graduate students, since that is the interest of this forum. Our graduate students are encouraged to take classes in many other departments if they wish. They can of course take a soil science degrees, but they can also take a class in agronomy or a class in agriculture economics if they were pleased to do so.
The big difference maybe between the American system and at least the Dutch system, and I know a little bit about what's been taught in Bogor, is that there's a lot of coursework for a master and a PhD a degree in the US, much more than in other things. So to some extent, it is good. That means that students can catch up on courses that they didn't do for the undergrad degrees, so they can catch up, particularly on statistics or any other method they're interested in. But of course, the downside of it is that there's maybe a bit less time to do research. While the Dutch system, for example, you do far less coursework, but there's much more research time. And I think what we do within the department is we very much favor. Of course, it's a research degree. Both the master's and the PhD, in particular, is a research degree. So we very much encourage our students to take courses as much as they wish. But if they want to take a few courses and want to focus entirely on the research, we try to make that possible as well. Because in the end, the master's, but then the PhD in particular, the PhD is of course educating folks to become researchers and academics to some extent. As we know, not everyone with a PhD will end up in academia, but to some extent, the focus on research is very much geared towards. So the other thing, the last thing I will say about our department and the college in particular is that just like in Georgia, we'll have about 10 or 15 of these agricultural research stations across the state. And each of these stations had been originally planned in a particularly what we would call agroecological zone. So they are representative for, let's say, different agroecologies within Wisconsin. So, and I think as Henry and other students would know, we'll make excursions to these stations, and students also have the possibility to do research on any of these stations. But we also very much encourage, which of course is also done in Indonesia, we very much encourage this thing called on-farm research. So rather than do it on a station, to do it, let's say, under real world conditions, which as all of us researchers know is much harder because you can't control the variation as much as on a station. But anyway, we'll encourage both. We have, of course, also great lab facilities and greenhouses for any other experiments. So I think I'll end there. I will just end with a little anecdote. One of the best things I've ever eaten in Indonesia was bubur ayam. And I end it with that. Thank you very much. Bianca. Thank you very much, Prof. Alfred. Bubur ayam indeed is yummy. Okay, ladies and gentlemen, we're now moving on to the third talk by the Associate Vice President for Graduate Studies and Senior Associate Dean, University of Maine. Please welcome Dr. Scott Delcourt. And thank you very much for the invitation to join you. I was supposed to be joined by my colleague, Jason Almer, who is the international student recruiter, but I'm not sure if he's been able to join the talk. But if he's not on, and Jason, if you're on, please say hello. If not, I'll carry on with the talk myself. Much like my colleagues from the University of Wisconsin-Madison and the University of Georgia, the University of Maine is a land grant, sea grant university. It is recently designated as a R1, very high research activity university. For those of you who are not familiar with that term, it means the University of Maine is one of the approximately top 140 research universities in the United States. The University of Maine offers 35 doctoral programs and 85 master's programs in a variety of areas ranging from science and engineering to social sciences and humanities to professional programs in business and education. I should note, joined by
one of our students from Indonesia, Agus, who is a PhD student in wildlife ecology and a Fulbright scholar. And I thank Agus for joining us tonight. The University of Maine is located in the northeastern part of the United States, about 4 hours north of Boston. We're about equidistant from Boston and Montreal, Canada. We are a 4-season university with a very pleasant summer with temperatures usually ranging around 25 Celsius. But we also have a beautiful fall season and a winter season with some snow for outdoor enthusiasts that enjoy skiing and skating. We are a very safe university. We've got an international population of about 500 international students, undergraduate and graduate students, ranging from about 75 degrees. Which programs are very focused in the agricultural and environmental sciences. So some of the as I mentioned, Agus is a PhD student in wildlife ecology. We've had Indonesian students in the past in marine science and ecology and environmental science. But as I said, we have a full range of engineering programs ranging from chemical and biomedical engineering to electrical and computer engineering to mechanical engineering and civil and environmental engineering. You know, while I wanted to focus in the biological and environmental sciences for this particular talk, as I mentioned earlier, we do have a full range, 35 doctoral programs and 85 master's degree programs. Talking a little bit about admissions, much like my colleagues have, we have a variety of assistantships and fellowships ranging from teaching assistantships to research assistantships. Because we are a land-grant university, we have a number of agricultural and forest experiment stations distributed throughout the state. Most of those have specialized research areas. We have one in Aroostook County, which is one of our northernmost counties in Maine, that focuses on potato research, but other experiment stations that focus on marine research, blueberry research, research on fruit trees, including apples and pears and cherries. So much of that research is focused in our programs in the biological and life sciences and environmental sciences. So plenty of funding opportunities. The admissions process, much like it is for many graduate schools, is very focused on individual departments. So the graduate school plays a matchmaking process where we receive applications centrally in our office and share them with the programs that the student is applying to, and work to identify an appropriate advisor for the student to support either their master's or their dissertation research. Is there anything else I want to say? I will add that I've had the opportunity, I've attended the Washington International Education Conference for a few different years, most of them now pre-pandemic, but have had the opportunity to visit the Indonesian embassy a few different times as part of that conference. So very pleased to be joining you tonight, and I'll end it with that. Bianca. Thank you very much, Dr. Scott Delcourt. And ladies and gentlemen, we have captured all the presentations from 3 U.S. university representatives. And now it's time for Q&A. For those who have questions, please write your questions in chat room. We have about 20 minutes for Q&A. And before I read the questions in chat room, I would like to ask questions to all the representatives of U.S. universities. The first question is, what best advice to prepare potential students to pass your program, master's and doctoral program?
competitiveness ratio to pass to the program, and the GRE requirement. I will ask Dr. Ron Walcott for the first answer, please. Great, thank you so much. Thanks for that question. It's a wonderful question. I'm sure my colleagues would agree that one of the most critical aspects of succeeding in any graduate program is finding a compatible program that is aligned with your interests and that you are going to get the training that you want and the support that you need to succeed the program. Graduate programs are challenging in that they're not just course-based. They have a lot of collaboration that needs to occur with you and your major professor and your advisory committee. It's critical to make sure you select a program that is designed to support your needs, your interests, and provide you with the training that you need. So it's really important to do your homework, ask a lot of questions about the programs, not only about funding, but about sort of the philosophy of the mentor that you're working with. Make sure that you are going to be in a program that will support your interests, because I've seen many programs where there's been incompatibility and it's been very challenging to solve. In terms of the GRE, now I'm saying that many of our programs are waiving the GRE because they don't think it's a predictor of success, but indeed some still maintain it. I would see start early and prepare for the GRE because it is a challenging test, but also ask questions about whether or not the GRE is required for the program. So maybe I'll pause and let my colleagues add some comments. Okay, thank you. Yeah, compatibility is very important. And Professor Hartming, please. So, For the yeah, question. I think I agree with everything that Dr. Walcott said. So I guess the main thing is to find a program that is aligned to your interest. And maybe we've also got rid of our GRE requirements, so that's not it. But language is still important. It's still important that your English is sufficient to be, converse and read and write. So that is an important aspect. And how you learn English, I mean, that's all different for any one of us. So I guess that's an important one. The main thing is maybe a certain keenness. You should be eager to say, I really want to be in animal science in Georgia, or I want to be in, you name it, in horticulture in Maine. I really have a keenness to get there, and that is motivational. And then you speak to people and don't be shy. I mean, we like talking students. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Good point. Language is very important. Okay. And to Dr. Scott, please. Thank you. I would join in my colleagues and emphasize many of the things they've already pointed out. I think it's important for success in a graduate program, an admission in a grad program, in fact, to identify a faculty mentor that shares common research interests with you. Many of our faculty are looking for partners in particular research projects, and so that research fit is very important. English language competency, again, because many of our students in both master's and doctoral programs are completing a thesis or a dissertation. It is important that English language skills are proficient enough to be able to write that thesis. Much like my other colleagues too from Georgia and Wisconsin, since the pandemic, particularly the University of Maine has been waiving GRE scores for most of our programs. There are a few, and the programs that still require the GRE are listed on our website, but I would say 90% of our doctoral programs and pretty much all of our master's programs now waive the GRE, preferring to evaluate students through a holistic admissions process that looks at their research and academic background, their graduate or grade point average, both at the undergraduate and if they have a master's degree at the master's level when making those admission decisions. Okay, thank you, Dr. Scott. So finding the right mentors is also important. Okay, the second question is, what source of funding other than LPDP, Indonesia Endowment Fund for Education, could be offered from your program for potential students
to pursue higher degree at your program? Please. Dr. Ron? Okay, so I thanks for that question. That's one of the most common questions I get from students is funding. It's really important. As I alluded to and maybe didn't spend much time on, we have a range of different sources of funding available, both at the graduate level, at the department level, at the college level, and individual PIs have grants that they write and they're seeking students to work on these programs, on their projects. So I would say that there's different levels of competition for these different types of funding. So for example, at the graduate school, we offer quite a range of assistantships, but they're highly competitive. They're competed for across the campus, and they're, you know, we want to attract the best students. At the college level, there is some support, particularly in the College of Ag. I'm also a faculty member in the College of Agriculture. The college has some support that's given to the departments. The departments manage those resources to attract and recruit students, but again, on a competitive basis. And so I think the key issue is it comes back to identifying faculty, building building rapport with them, and letting them know that you're compatible for the program, and then let the faculty advocate for resources on your behalf. I will say this and I'll stop. Many times students contact me directly to ask if I have resources in my lab to support them, and that's fine. I would say the way you approach faculty is to engage them about the research more than the funding. Talk about your alignment of research interests. Try to convince the faculty member that you would be a great fit for their program. You have a keen interest in their research, and then that will, once that faculty member believes you're compatible for their program, they will advocate and find funding for you. So I'll pause there and let my colleagues join. Okay, thank you. So prepare yourself for high competition. Okay, Prof. Alfred, what do you think? Yeah, I agree with that, of course. But it's if you're in Bogor or you're somewhere, and to find out what the person in the US is you want to work with, might not be easy. I think one way of discovering that perhaps is through reading papers. So you're interested, let's say you're interested in peanuts and in rhizobia of peanuts, and you then start reading about what kind of research is being done in the US, and you identify a person, probably at the University of Georgia, who works on peanuts or somewhere else, and you identify that person, say, I'm very interested to work on peanuts, or I'm very interested to work on a particular disease in cattle or in sheep, or I'm very interested in rice breeding, something like that. And by your interest, you then know the literature possibly a little bit, and you identify the person in the US. It's a big country, but there's only, you know, a few people that work on the things you might have your interest, and you contact them. And I agree. It is mostly the conversation is intellectual and the funding comes later. So I agree with that point. Thank you. So find the right person and that relate to your interest. Okay. Next, Dr. Scott. Yeah, so I'll just reinforce what my colleagues have said, and some of the things I made in my earlier remarks. I think you know, you can best enhance your chances of being admitted into a program by doing your research ahead of time. Most of the department websites list the faculty in the program, and on the faculty pages, they list their CVs with all of their research papers. So it's very easy to be able to do a little bit of investigation and identify faculty that are doing research that is of similar interest to you as an applicant. And oftentimes that will lead to funding. So much like Georgia and Wisconsin, the University of Maine offers scholarships and fellowships through the grad school that are quite competitive, but most of the support resides in individual program department budgets in the form of teaching assistantships and research assistantships, both research assistantships that are associated with external grants from the U.S. Department of Ag and the National Science Foundation and other external sources, as well as research assistantships that are associated with the Agricultural Forest Experiment Station that is funded through McIntyre Stennis funding
as part of being a land-grant university. So certainly lead with identifying appropriate faculty members, as my colleagues have pointed out, and once you find an appropriate fit, those faculty members will be your advocates in identifying appropriate funding. Okay, thank you. And the third question is how to connect your faculty member and you to establish academic collaborations in research and in education. Please, Dr. Ron. Yeah, so that's the difficult one, right? So again, read up on, so I'll give you one key example of a student who reached out to me, and I receive these emails all the time. But when the student contacted me by email, the student expressed a genuine interest and a depth of knowledge of the work I was doing in my program. So he approached me to talk about a specific topic that he was interested in, that he knew that my lab was already working on. And he had some ideas about what he might do if he was a member of my lab, and told me about preliminary things that he did that might fit. That intrigued me because I thought, I can use someone with that skill set, that level of interest, and that motivation in my program. And so I continued the conversation to get a sense of, well, what is your experience? What are your goals? Are they aligned with our program? And that led me to think this person is going to come into my program and quickly start to contribute to what we're trying to do. So again, anything to build that rapport, to make the PIs believe that you are going to contribute to their research programs, that's going to help create this desire to have you join the program. It's difficult to do remotely, but at least having a conversation that can convince you that you have the requisite skill and knowledge and experience to join the lab will be really, really helpful. Okay, thank you. Prof. Alfred, pass it on to you. Yes. Yeah, very good point. A very good point on all that. I would like to add one other possibility that I've never experienced, but that I think that I really fancy, I should say, that let's say a student is interested in the peat soils of Kalimantan, and the student wants to do research on these soils in Kalimantan and say, I want to join your lab, but I want to go 6 months to Kalimantan and research these things. So I believe that's another possibility. The student could say, I know you've worked on these soils in Wisconsin or whatever it is, but now I would like to do my research back in Indonesia, and then maybe spend some time in Wisconsin, go back to Indonesia to do the research and come back to write up the thesis. I think that is a great way of doing it. I would really fancy students who approach me that way. Okay, thank you. Dr. Scott? You still... Sorry, I had to get off mute. Yeah. I think that in this particular area, I think that the best way to establish these kinds of collaborations, much like I've made in earlier points, is for the student to do his or her homework, to thoroughly investigate what the faculty research interests are of the faculty members in the program that they're interested in applying to. Read some of the journal articles, be conversant in what the faculty member is doing, and in the process of applying to the program, most graduate applications will require some sort of a personal statement where the applicant is given an opportunity to explain what it is about this particular university and this particular graduate program that's of interest, and to weave that interest and cite the research of specific faculty members in that personal statement to help enhance that collaboration or enhance the communication with the faculty member. Okay, thank you. Now we have a couple of questions in chat room. I'll read one. What is the requirements for initial research collaboration with plant breeding and genomic at University of Georgia? I'm not sure what you mean by initial requirements. I think like all other programs, there are minimum requirements in terms of being admitted into the programs, but I will come back to the same idea. I think,
I think what is critical is to convince, because in our Institute of Plant Breeding, Genomics and Genetics and Genomics, there are faculty that you're applying to work with. So you really need to get the faculty to select you to join their program. So there's no sort of, there's some minimum requirements, but I think once you find a lab where the faculty member is convinced that you're going to be a contributor to their program, building that rapport. I will go back to the other question and say another avenue that works extremely well is if you can get funding on your own, a fellowship, a Fulbright, something that you bring with you, you can choose your supervisor because you have your source of funding from a government source or from a competitive fellowship. That really helps in terms of saying, hey, I want to join your program, but I'm not requesting funding from you. And that's really important. It's difficult to get that funding, but once you have that funding, it makes it easy for faculty to say, well, yeah, I can take you into my program. Okay, thank you. I hope answer the questions. And the second one, this is interesting. Thank you for the opportunity. What is the most difficult challenge for us as an international student that we will be facing when we apply for an American university? Well, whoever wants to answer from three of you. I will say, and I won't dominate the conversation, that your skills are really important, but as my colleague from Wisconsin says, your English proficiency is going to be really, really important. It's really hard to operate fully, take classes, operate in the town and navigate the spaces if your English is not great. In fact, that's one of the most stringent requirements that we have in graduate admission. So it's really important to have your English proficiency at the level that you can operate. You may even need to serve as a teaching assistant, and there's some additional requirements to serve from an English proficiency perspective to serve as a teaching assistant. So make sure that you're doing as well as you can to hone and develop your English skills. Okay, thank you. And the next question from the 3 university presentations: are there any research dealing with earth sciences, particularly mineral and energy? I think one from soil science, isn't it? Well, yeah, we are earth sciences. We do mineralogy, but not directly energy as such. So I think much of the energy research is happening in departments of geoscience or geology. If that's the question. I hope I answered the question a bit, but okay. If I can chime in, yes, we do have a Department of Geology that covers, as you mentioned, sir, we have geology programs, and those would address what the question is targeting. Okay. And I posted a response in the chat. The University of Maine strengths in earth science really focus on structural geology and climate change. Those are really our niche research areas. We've got a world-renowned research center, the Climate Change Institute, that does a lot of significant climate research around the world. Okay. And I think this is a little bit similar to the previous one, but anyway, I'll read it. We still have a bit of time. Is it possible to do some research with particular subject in Indonesian local crop in your lab, especially in genetic resources? And if we want to join research collaboration between your lab and other lab in Indonesia, how to engage it? So I'm sure he's not talking about pursuing a degree in the US, but collaborating some research related to local crop. Okay. I can't yes. maybe respond about research regarding crops, but Agus, if you want to talk about your research, Agus's project, he's actually in Indonesia doing his research in collaboration between faculty at the University of Maine and faculty in Indonesia. So there's possibility. Okay. Any answer? Thanks, Scott. Actually, I will talk about how I decided to do research in Indonesia and how
the challenges I had to face to do that. But maybe in detail, I will talk about that in my talk later. Thanks. Okay. Thank you. And I'll say that the challenges are sort of funding, funding the research there, making sure that it's a priority for the collaborators here, getting their interests on alignment again. But I've done lots of research in Thailand and other areas. And one key thing for me is having collaborators that can extend my reach in those areas, who have the language skills, who have access and knowledge about the areas. Those are importantly critical assets in order to extend the range of my research, because I don't speak the language and I'm not familiar. So that would really help researchers who have an aligned interest in the topic. Okay, thank you. One more question. Is there any possible to join research in soil microbe? I think Prof. Alfred? Yes. I think I can be very short. Yeah, there's lots of soil microbiologists. It's a very hot topic. It's very well funded. It has many angles already mentioned: climate change, food production, soil health, soil security. So I think there's lots of interest in it. It's a very rapidly developing field as well, certainly with soil genetics coming very bigly. So I think the answer is yes. Okay, good. So Ibu baik, so you just contact Prof. Alfred, okay, if you want to do the research, joint research in soil microbe. Okay, some more question. I think that's it. Oh, one more. Prof. Alfred, next time visit to Indonesia, please contact me to going around. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, Prof. Alfred good in Indonesian, bahasa Indonesia. Okay, I think we're going to close this discussion, question and answer. I would like to thank all the U.S. University representatives for your participation and sharing in this webinar. Dr. Ron, Prof. Alfred, and Prof. Scott, if you would like to leave, please do so. But if you want to stay, you are most welcome. But we are switching this agenda to Bahasa Indonesia. Thank you very much. Thank you for the Thank invitation. you. Peserta Bianca yang saya hormati, kita akan beralih ke agenda selanjutnya, yakni presentasi dari 3 mahasiswa Indonesia yang sementara belajar di Universitas di Amerika Serikat. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Bapak Muhammad Habib Widiawan. Disilahkan, Pak. Terima kasih, Ibu Dr. Reni. Saya bisa mohon izin share screen, ya, Ibu? Silahkan. Baik, apakah presentasi saya sudah dapat terlihat dengan baik? Sudah. Oke. Terima kasih, Ibu Dr. Reni, atas perkenalkan, nama saya Habib. Saya kebetulan adalah mahasiswa PhD tahun pertama di University of Georgia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Genomic Assisted Breeding for Disease Resistant Improvement in Soybean. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan sedikit pengantar sebelum saya masuk ke tema penelitian saya. Jadi nama saya adalah Habib, saya lahir dan dibesarkan di Kota Kudus, Jawa Tengah. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal Menara Kudus dan industri kreteknya dari Kota Kudus, dan saya mendapatkan gelar sarjana pertanian di UGM, dan kemudian saya mendapatkan gelar Master of Science di Institut Pertanian Bogor. Selain itu, saya juga pernah melakukan magang di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, kemudian penelitian di BW Biogen, dan mahasiswa pertukaran pelajar di Tohoku University. Saat ini saya adalah staf pengajar di Departemen Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baiklah, setelah
berjuang mencari beasiswa untuk melanjutkan studi doktoral. Saya mencoba kurang lebih ada 8 beasiswa yang saya coba. Akhirnya saya berhasil mendapatkan beasiswa Fulbright untuk program doktor di tahun 2021. Kemudian saya mendapatkan penempatan di Institute of Plant Breeding, Genetics and Genomics di University of Georgia. Dan saya sekarang berada di lab pemuliaan dan genetika kedelai. Jadi lab ini merupakan lab yang cukup besar. Kami memiliki banyak mahasiswa pasca sarjana dan kemudian didukung oleh tenaga profesional dan beberapa pekerja dari mahasiswa. Jadi lab ini dipimpin oleh Dr. Zheng Luli sebagai principal investigator. Nah, mengapa saya memilih Amerika Serikat untuk tempat saya belajar PhD gitu? Kebetulan saya merupakan pengajar di Departemen Agronomi dan saya mengajar di bidang pemuliaan tanaman dan saya bercita-cita untuk menjadi pemulia tanaman legum. Yang pertama, kedelai merupakan tanaman dengan nilai ekonomi yang terpenting kedua di Amerika Serikat setelah jagung. Dan selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah ekosistem yang cukup baik. Jadi ekosistem antara perusahaan benih dengan industri pertanian cukup baik dan didukung oleh universitas, kemudian lembaga penelitian dari milik pemerintah maupun swasta, kemudian perusahaan, dan petani. Jadi terdapat kerjasama yang cukup baik antara elemen-elemen ini. Dan kemudian penggunaan teknologi yang tidak terbatas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar teknologi transgenik, itu sangat umum digunakan di Amerika Serikat, yang mungkin Bapak dan Ibu akan susah menemui keadaan yang sama di negara lain karena aturannya yang cukup ketat begitu tentang tanaman transgenik ini. Dan kemudian mengapa saya memilih UGA? Yang pertama, UGA ini merupakan salah satu universitas land grant public university di negara bagian Georgia dan memiliki riset yang cukup baik. Dan yang kedua, Fakultas Pertanian di UGA merupakan 3 terbaik di Amerika Serikat. Kemudian yang terpenting adalah terdapat hubungan yang cukup unik antara Institute of Plant Breeding, Genetics and Genomics tempat saya belajar dengan universitas, di mana hampir 50% dari pendapatan universitas berasal dari royalti perilisan kultivar. Sehingga saya ketika saya memilih program, saya tahu bahwa kegiatan pemuliaan di tempat ini cukup baik begitu. Dan kemudian Athens, tempat di mana University of Georgia main campus berada, merupakan disebut sebagai salah satu college town terbaik di Amerika Serikat. Jadi kehidupannya cukup asik begitu. Nah, kemudian masuk ke bidang ilmu yang saya tekuni, mungkin Bapak dan Ibu ada yang kurang familiar dengan pemuliaan tanaman. Bahasa Inggrisnya adalah plant breeding. Jadi plant breeding ini pada intinya adalah usaha untuk memperbaiki tanaman untuk kepentingan manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan, seni, dan pertimbangan bisnis. Bagi Bapak dan Ibu yang kurang familiar dengan pemuliaan tanaman ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, di mana dimulai ketika manusia mulai berubah dari hidup berpindah atau nomaden ke hidup menetap. Tanpa pemuliaan, mungkin Bapak dan Ibu tidak akan melihat jagung seperti pada gambar C ini. Akan tetapi mungkin Bapak dan Ibu hanya akan melihat jagung dengan bentuk A atau B begitu, karena tidak ada campur tangan manusia begitu. Kemudian pemuliaan tanaman sendiri basisnya adalah ilmu terapan multidisiplin yang akar utamanya adalah ilmu genetika. Kemudian seiring perkembangan zaman, ilmu pemuliaan tanaman didukung oleh berbagai bidang ilmu yang lain sehingga kita bisa sampai pada era ini. Nah, seperti layaknya menghasilkan suatu produk, jadi proses pemuliaan tanaman itu memerlukan langkah-langkah yang kurang lebih sama dengan bagaimana pengembangan suatu produk, yaitu kita memerlukan perencanaan produk. Jadi kita menginginkan kultivar tanaman yang seperti apa, target pasarnya di mana,
dan kemudian fitur apa saja yang perlu kita berikan di tanaman tersebut, kemudian memasuki tahapan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan akhirnya baru bisa dirilis. Kesimpulannya adalah pemulihan tanaman ini cukup penting terhadap dampaknya terhadap umat manusia, begitu. Akan tetapi proses pemulihan tanaman ini tidak singkat, jelas memerlukan waktu, dan memerlukan investasi yang cukup besar. Kemudian di sini, di lab saya, mandatnya adalah menghasilkan kultivar kedelai yang unggul, gitu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita membicarakan konteks program pemulihan tanaman, maka di sini kita berbicara mengenai pipeline. Jadi ada suatu proses begitu yang harus kita lewati untuk dapat mengembangkan suatu kultivar. Nah, tahap pertama adalah melakukan pembentukan populasi. Biasanya dilakukan di tahun pertama, dan kemudian melakukan pembentukan populasi yang biasanya dilakukan di tahun kedua dan ketiga. Di sini karena Amerika Serikat adalah negara 4 musim, maka biasanya proses pada tahapan ini dilakukan di winter nursery di negara tropis yang lainnya. Kalau di lab kami, kebetulan kami melakukannya di Puerto Rico. Kemudian seleksi dilakukan pada tahun keempat dan kelima, kemudian serangkaian pengujian dilakukan pada tahun ke-6 dan ke-7, dan pada tahun ke-8, kultivar kedelai itu baru bisa dirilis. Itu pun kalau dia bisa kompetitif dengan kultivar lainnya yang ada di pasaran, begitu. Nah, untuk dapat mengefisienkan pipeline ini, maka lab kami sangat memanfaatkan teknologi genomika. Jadi yang pertama, untuk mengefisienkan pembentukan populasi, kami menggunakan optimum cross prediction. Jadi kami melakukan prediksi kira-kira indukan tanaman mana yang ketika nanti akan disilang akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian kami juga melakukan quality control, dan kami melakukan marker assisted selection di tahun keempat. Ini biasanya dilakukan untuk sifat-sifat kualitatif, begitu. Dan di tahun kelima kami melakukan genomic selection untuk mengefisienkan proses seleksi. Penelitian saya adalah mengembangkan marker molekuler untuk mendeteksi ketahanan tanaman kedelai terhadap penyakit. Jadi marker molekuler ini nanti saya akan berbicara lebih lanjut. Akan tetapi ini adalah proyek yang sedang saya kerjakan. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu mengenal dua orang pria yang ada di gambar ini? Saya yakin pasti Bapak dan Ibu familiar dua orang ini. Ya, dua orang ini adalah Pangeran William dan Pangeran Harry. Kedua orang ini adalah putra mahkota dari Kerajaan Inggris yang orang tuanya adalah Pangeran Charles dan Putri Diana. Kita tahu bahwa meskipun kedua orang ini dilahirkan dari orang tua yang sama, di sini kita bisa melihat ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan. Artinya tidak 100% identik keduanya. Begitu. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman. Ketika kita melakukan persilangan atau perkawinan buatan antara dua tanaman yang berbeda, maka akan terdapat keragaman pada keturunannya. Sebagai contoh, pada gambar yang saya tampilkan ini, kelima tanaman ini dihasilkan dari persilangan indukan yang sama, akan tetapi terdapat keragaman terhadap ketahanan terhadap penyakit. Nah, tentu saja sebagai orang yang bergerak di bidang pertanian, kita semua menginginkan tanaman yang memiliki ketahanan terhadap penyakit, karena dengan adanya ketahanan ini akan bisa melindungi daya hasil dari tanaman kita sehingga memberikan keuntungan secara ekonomi. Nah, kemudian bagaimana untuk memilih tanaman yang tahan, karena tanaman tidak bisa bersuara ataupun bergerak, maka kita harus melakukan tindakan tertentu untuk memilih tanaman yang tahan terhadap penyakit. Terdapat beberapa cara untuk melakukan seleksi terhadap tanaman yang tahan penyakit. Yang pertama adalah dengan menggunakan seleksi secara konvensional. Jadi pada metode seleksi ini, tanaman ditumbuhkan, kemudian
diinokulasi dengan menggunakan inokulan penyakit tertentu, dan kemudian ditunggu responnya, maka akan dapat dilihat mana tanaman yang tahan dan mana tanaman yang rentan terhadap penyakit. Metode ini memiliki keuntungan, jadi bahan yang digunakan atau alat yang digunakan biasanya mudah ditemui. Sebagai contoh, pada proyek yang saya lakukan, saya menggunakan tusuk gigi untuk melakukan inokulasi. Dan tentu saja bahan ini bisa didapatkan dengan harga yang tidak mahal begitu. Tapi kekurangannya adalah metode ini memberikan hasil yang terkadang tidak konsisten karena terdapat perbedaan respon antara tanaman yang perbedaan respon ketahanan antara tanaman dewasa dengan tanaman pada fase bibit. Kemudian proses ini juga sangat memakan tenaga dan memiliki waktu tunggu yang cukup lama. Jadi sebagai contoh, saya baru bisa mendapatkan hasil pada durasi waktu 1,5 sampai 2 bulan begitu. Dan tidak semua patogen penyebab penyakit tanaman itu bisa dikulturkan sehingga dapat diinokulasi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan marker molekuler. Kembali lagi ke 5 bersaudara tanaman yang gambarnya tadi sudah kita lihat. Jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa dari 5 saudara ini, tanaman 1 dan 2 memiliki sifat rentan terhadap penyakit. Dan sedangkan tanaman 3, 4, dan 5 memiliki ketahanan terhadap penyakit. Kita tahu bahwa sifat dari suatu individual, termasuk di manusia, ditentukan oleh urutan DNA-nya. Jadi, sebagai contoh di sini, pada lokus ketiga, tanaman 1 dan 2 memiliki nukleotida A, sedangkan tanaman 3, 4, dan 5 memiliki nukleotida G. Maka lokus ketiga bisa kita sebut sebagai marker molekuler, karena dia bisa membedakan individu yang rentan dan individu yang peka. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya bisa dilakukan sejak dini. Bahkan kita bisa mendeteksi apakah tanaman tersebut tahan atau rentan terhadap penyakit sejak benih. Kemudian hasil dapat diketahui dengan cepat. Jadi kurang lebih butuh waktu sekitar 4 jam untuk mengetahui hasilnya dan tidak memerlukan metode konvensional seperti yang sebelumnya saya tampilkan tadi, dan tidak ada pengaruh lingkungan, yang mana pengaruh lingkungan ini cukup penting untuk menentukan konsistensi dari resistensi dari tiap tanaman. Kekurangannya adalah, kelemahan dari metode ini adalah memerlukan... Pak Habib, waktunya sudah selesai, kalau bisa dirampungkan secepatnya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi memerlukan biaya yang cukup mahal di awal begitu. Nah, saya akan sedikit mempercepat presentasi saya. Jadi pada proyek PhD saya mengerjakan ketahanan terhadap penyakit Southern Stem Canker. Ini merupakan penyakit yang cukup penting di kedelai di bagian selatan Amerika Serikat. Dan di sini saya coba memetakan gen yang mengendalikan ketahanan terhadap penyakit ini dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan Genome-Wide Association Studies dan menggunakan pendekatan linkage mapping atau QTL mapping. Jadi hasil sampai pada saat ini kami berhasil mendeteksi gen ketahanan untuk penyakit Southern Stem Canker ini di kromosom 14 di kedelai. Dan hasilnya cukup menjanjikan karena kami bisa mengembangkan marker molekuler untuk penyakit ini sehingga dapat membantu proses seleksi dan mengefisienkan pipeline dari breeding di program kami begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habib. Bianca. Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Henry Yuda Winanto. Silakan Pak Henry. Ya, terima kasih. Selamat malam dan selamat pagi Indonesia. Let me to show
my presentation screen. Ya, Okay, oke. that's it. Silahkan. Oke, langsung saja dimulai dengan perkenalan. Ya, nama saya Henry Dewinanto. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 Ilmu Tanah UGM. Tepatnya saya angkatan 2012, menempuh kira-kira 4 tahun 8 bulan di UGM Yogyakarta. Kemudian saya bekerja selama 3 tahun. Dan setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi master di University of Wisconsin-Madison. Dan saat ini saya bekerja untuk Soil Sensing and Monitoring Lab, Department of Soil Science, University of Wisconsin-Madison. Berikut adalah alamat kantor, kemudian alamat email saya dan juga media sosial. Kemudian tak lupa saya juga berasal dari daerah, tepatnya dari Negeri Lama, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ya. Terkait dengan pekerjaan saya sebagai riset asisten, saya dipercayakan untuk melakukan penelitian terkait dengan judul besar, yaitu Soil Carbon Dioxide Emission Monitoring and Modeling, ada Natural or Unmanaged and Managed Ecosystems. Ya, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang daripada proyek riset ini? Yang pertama adalah kita harus akui bahwa di daerah boreal ecosystem dan tropical ecosystem kita mengalami kekurangan stasiun pengamatan emisi secara in situ, baik itu menggunakan eddy covariance ataupun in situ measurement like a gas chamber. Kemudian selain daripada itu, pengadaan instrumen pengamatan CO2 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu eddy covariance tower, dan perawatannya, pengadaan instrumen dan perawatannya berbiaya tinggi, mencapai 50.000 US dollar, typically 20.000 US dollar, tetapi dapat mencapai 50.000 US dollar. Sedangkan untuk fabricated sensor seperti liquor sensor itu bisa didapatkan dengan harga 2.000 US dollar. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya monitoring emisi CO2 untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ya, di sini saya menaruh kata mitigasi dan adaptasi. Mitigasi yaitu mitigasi perubahan iklim berkaitan dengan pencegahan peningkatan emisi CO2 atau konsentrasi CO2 di atmosfer. Sedangkan adaptasi, apa langkah yang harus diambil setelah perubahan iklim itu terjadi. Nah, oleh karena itu kami membuat atau melakukan penelitian yang berkaitan dengan monitoring dan modeling CO2 emissions under managed and unmanaged ecosystem. Kemudian daripada itu, dari judul besar ini, saya membagi berdasarkan persetujuan dari supervisor, membagi judul besar menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Development of Soil CO2 Sensor Module for Soil Sensing Application over Fine Scale. Kenapa fine scale? Karena eddy covariance tower cakupannya hanyalah 100 meter sampai 2000 meter. Sehingga hasil yang dapat kita peroleh itu sebenarnya kurang sesuai untuk aplikasi atau manajemen ekosistem terkait. Kemudian yang kedua adalah influence of precipitation and groundwater dynamics on soil CO2 emission in different land cover and land use. A meta-analysis. Ini adalah sebuah meta-analysis di mana saya mengambil data dari independent studies, dari studi-studi independen atau penelitian-penelitian independen untuk mendapatkan tren secara global. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Saya akan membahas sub yang pertama dan sub yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah setelah
soil CO2 sensor itu jadi, maka kami akan mendeploy itu di lapangan, sehingga saya akan namakan deployment of low-cost, low-power soil CO2 sensing system in the field for mitigation and management of natural and managed ecosystems. Untuk sub yang pertama dan yang kedua, ini sedang kami jalankan. Untuk yang ketiga, kami masih menunggu sensor, karena beberapa kali kami melakukan perubahan terkait dengan carbon dioxide sensing system, sehingga kami akan menggunakan sensor yang sudah kami redesign daripada versi sebelumnya. Kemudian terkait yang pertama, development of soil CO2 sensor module for soil sensing application over fine scales. Nah, kenapa kami harus menggunakan atau merancang sensor sendiri? Karena yang pertama adalah untuk biaya pengadaan sensor terkait dengan eddy covariance tower dan juga liquor sensor dengan metode gas chamber, itu biayanya sangat mahal. Untuk liquor sensor yang menggunakan gas chamber berbiaya sampai $2.000, sedangkan eddy covariance tower pengadaan dan perawatannya mencapai $50.000, typically $20.000. Kemudian dari alasan-alasan itulah dan juga alasan yang sudah kami jelaskan tadi, kami ingin sensor yang efisien, akurat, dan berkelanjutan. Dan prinsip-prinsip inilah yang harus kami pakai untuk merancang dan memproduksi low cost, low power sensing system. Atau ya. Kenapa harus low cost, low power sensing system? Karena yang pertama adalah commercially available components. Komponennya mudah kita dapatkan dimanapun, sehingga kita tidak perlu merancang komponen sendiri. Dan yang kedua, portable, karena ini adalah off-the-shelf sensor. Dan yang ketiga adalah biaya produksinya yang rendah, kurang dari $500. Bahkan beberapa sensor, tetapi ini bervariasi, ada yang kurang dari $600 dan ada yang kurang dari $400. Ya, kira-kira bentukan sensornya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan akurasinya? Saya sudah mencoba mengkalibrasi data pengukuran CO2, tetapi ini adalah data old version daripada sensor modul kami, yang mana kami mendapatkan koefisien regresi 0,9951 dan kita lihat di sini bahwa tampaknya data overestimate karena intercept positif dan linearitasnya 0,937. Ya, oh ya, let me share screen about ya. Nah, ini adalah rancangan 3D daripada sensor kami, yang mana dalam satu modul ini terdiri dari CO2 sensor, air pressure sensor, printed circuit board, dan juga microcontroller. Ya. Kembali kepada presentasi saya. Stop sharing. Ya. Dan yang kedua adalah influence of precipitation and groundwater dynamics on soil CO2 emission in different land cover and land use. Ini adalah meta-analisis. Kenapa saya melakukan meta-analisis adalah karena kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya menggovern atau mengatur emisi CO2 di masing-masing ekosistem. Sehingga saya membedakan ekosistem menjadi cropland, pasture, itu adalah managed ekosistem, dan forest, wetland, grassland adalah unmanaged ekosistem. Yang mana saya sedang mengkompilasi data dari published paper, lebih dari 200 published paper. Lanjut,
Nah, ini adalah riset asistensip. Kenapa saya memilih Wisconsin, yaitu karena setiap riset yang dihasilkan harus berkontribusi kepada kemaslahatan masyarakat dan juga ekonomi. Dan itulah yang disebut dengan Wisconsin Idea. Nah, proses yang saya lakukan mulai dari engagement email atau mengirim email engagement kepada profesor target setelah saya membaca beberapa paper daripada yang beliau terbitkan. Kemudian beliau merespon dan memberikan arahan-arahan terkait dengan statement of research plan. Nah, kira-kira waktu pertama kali saya mengirim email itu hanya selang 1 jam langsung dibalas. Langsung beliau kasih arahan untuk pembuatan statement of research plan. Nah, ternyata sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Kemudian kami melakukan online interview. Setelah online interview, beliau pun ACC. Kemudian saya melakukan background check dan sign appointment letter. Lalu dilanjutkan dengan university admission. Jadi mulai dari profesor, jika profesor oke, maka dilanjutkan ke departemen. Jika departemen sudah oke, maka dilanjutkan ke universitas. Jadi finalnya ada di universitas. Lalu setelah university admission dan saya menerima admission letter atau acceptance letter, saya mengurus visa. Saya ingat sekali waktu mengurus visa, entah kenapa hanya dalam selang 1 hari visa saya jadi. Gitu. Lalu benefit apa saja yang didapatkan ketika menjadi research assistant atau funding research assistantship ini? Yang pertama adalah 50% RA appointment. Kemudian tuition waiver. Jadi kita tidak perlu membayar tuition fee lagi. Dan yang ketiga adalah benefit finansial, yang mana per tahun setiap riset asisten mendapatkan $26.309 dibagi 26 kali. Tetapi untuk pengurusan visa dan untuk ongkos pesawat ditanggung oleh riset asisten terkait. Ya, kira-kira demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang mohon dimaafkan dan untuk lebihnya terima kasih. Bianca. Terima kasih Pak Henry. Serta Bianca, yang saya hormati, selanjutnya kita akan ikuti presentasi ketiga dari Bapak Agus Sudibyo Jati. Disilakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Baiklah, selamat pagi untuk rekan-rekan di Indonesia dan selamat malam untuk yang berada di Amerika Serikat. Saya akan to the point. Saya adalah mahasiswa PhD di Department of Wildlife, Fisheries, and Conservation Biology, University of Maine. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mencari sponsor atau grant untuk mendanai penelitian saya. Judul yang tertera pada slide yang kita lihat ini adalah salah satu bagian dari disertasi saya. Saya saat ini sebenarnya sedang berada di Indonesia untuk pengambilan data penelitian tersebut. Tadi sudah sedikit dibahas tantangan kalau kita ingin melakukan riset dan kolaborasi di Indonesia. Sedikit cerita bagaimana saya memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Ketika mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di University of Maine, advisor saya sebelumnya menawarkan kepada saya untuk bergabung dalam salah satu proyek penelitian beliau yang sedang berjalan. Semuanya berlokasi di Amerika Serikat. Tetapi saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya ingin sekali melakukan penelitian di Indonesia karena saya ingin disertasi saya nanti berguna untuk pengembangan konservasi di Indonesia. Akhirnya kami sepakat bahwa penelitian saya akan dilakukan di Indonesia. Namun dengan konsekuensi, yakni saya harus mencari dan mengusahakan sendiri dana untuk penelitian ini. Dan berikut adalah
pengalaman saya mencari sponsor untuk mendukung penelitian disertasi saya. Pertama, tentu saja kita perlu mengidentifikasi dulu sponsor-sponsor potensial yang sesuai dengan penelitian kita. Ada banyak sekali grant penelitian yang tersedia, tapi mana saja yang berpotensi untuk bisa kita daftar tergantung dari rencana penelitian kita, seperti topik penelitian, lokasi, kapan kita berencana memulai penelitian tersebut, dan sebagainya. Advisor saya bilang kalau kita perlu mendaftar 10 grant untuk mendapatkan 2, sehingga mengumpulkan sebanyak mungkin sponsor potensial akan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan dana yang kita butuhkan. Karena berbagai grant penelitian memiliki persyaratan dan tenggat waktu yang berbeda-beda, kita perlu membuat rencana dan strategi supaya tidak ada grant yang terlewat. Saya dulu membuat sebuah tabel yang berupa timeline saya untuk mempersiapkan dan mendaftar grant-grant potensial yang ada. Sebagai contoh, ini adalah AICEF Travel Grant. Grant ini sangat cocok untuk saya waktu itu, dan saya yakin juga cocok untuk banyak rekan-rekan Indonesia yang sedang kuliah di Amerika Serikat, karena grant ini memang ditujukan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi doktoral di Amerika Serikat dan berencana melakukan penelitian di Indonesia. Batas pendaftaran grant ini adalah bulan Mei setiap tahunnya dan pengumuman hasilnya bulan Juni. Karena pengambilan data penelitian saya direncanakan dimulai pada bulan Juni 2022, yaitu bulan ini, jadi saya harus mendaftar grant ini pada tahun 2021, dan saya mendaftar grant tersebut di bulan April 2021. Contoh yang lain adalah Rafford Small Grant. Ini adalah grant yang cukup dikenal di bidang konservasi. Grant ini tidak ada tenggat waktu pendaftaran, tetapi kita hanya bisa submit sekali dalam setahun. Setelah menyesuaikan timeline pendaftarannya dengan grant-grant yang lain, saya waktu itu membuat rencana untuk mendaftar Rafford pada November 2021. Pada akhirnya ini adalah 6 grant yang saya daftar. Tentunya setelah mendaftar, kita akan sangat mengharapkan email dari mereka yang menginformasikan apakah aplikasi kita akan berhasil atau tidak. Ini adalah salah satu email yang ditunggu. Ini dari Muhammad bin Zayed, Species Conservation Fund, yang sayangnya tidak membawa kabar baik karena isinya memberitahukan bahwa aplikasi saya belum berhasil. Grant yang lain mungkin kurang puas dengan aplikasi kita dan meminta klarifikasi atau revisi dari kita sebelum akhirnya mereka memutuskan apakah aplikasi kita akan diterima. Dan tentunya ketika mendapatkan email seperti ini, kita harus segera merespon karena ada batas waktu yang ditentukan. Dan tentu saja email seperti ini adalah email yang ditunggu, berita bahagia bahwa lembaga atau yayasan tersebut bersedia menjadi sponsor penelitian kita. Pada akhirnya ini adalah grant yang berhasil saya dapatkan. Dari 6 grant yang saya daftar, semuanya saya dapatkan. Tapi bukankah tadi saya mendapatkan email penolakan? Memang aplikasi saya ke Muhammad bin Zayed ditolak, tetapi kemudian saya mendaftar lagi dengan aplikasi yang sudah diperbaiki, dan akhirnya pada percobaan kedua aplikasi saya berhasil. Kemudian sebenarnya saya tidak mendaftar grant ZGAP, yang saya daftar adalah Stiftung Artenschutz, tapi ternyata ZGAP tertarik dengan tema penelitian saya sehingga yayasan tersebut mengambil alih sponsorship penelitian saya. Selain sponsorship dalam bentuk dana, saya juga mendapatkan bantuan tenaga lapangan, asisten lapangan dari Aliansi Konservasi Komputika. Apa pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman ini? Yang pertama, kita perlu merencanakan jauh-jauh hari bagaimana kita akan mencari sponsor penelitian. Karena kita juga perlu menyelesaikan banyak hal lain sekaligus, seperti perkuliahan, beberapa dari kita mungkin menjadi teaching assistant, dan tentu saja kita juga perlu meluangkan waktu untuk kehidupan pribadi kita. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan advisor kita, karena beliaulah orang yang akan paling banyak membantu. Kemudian, kita perlu menjalin relasi yang bagus dengan komunitas keilmuan kita. Sama seperti ketika mencari beasiswa, kita juga perlu surat rekomendasi untuk mendaftar grant penelitian.
Pemberi rekomendasi yang bagus tentu saja adalah peneliti berpengalaman di bidang yang kita tekuni. Berikutnya, jangan menyerah ketika aplikasi kita gagal, coba lagi sampai berhasil. Dan yang terakhir, jangan segan-segan untuk meminta bantuan. Banyak sekali teman dan kolega yang saya rekodkan ketika saya mempersiapkan aplikasi untuk mendaftar grant tersebut. Mencari grant penelitian tidaklah mudah, tetapi juga tidak mustahil kalau kita berusaha dengan maksimal. Semoga sharing pengalaman ini bisa berguna untuk teman-teman yang suatu saat nanti mungkin juga perlu mendanai penelitiannya sendiri. Mungkin teman-teman yang nanti berstudi di Amerika Serikat atau negara lain dan ingin melaksanakan penelitian mandiri dan membutuhkan dana penelitian, semoga pengalaman saya ini bisa berguna. Demikian, terima kasih. Bianca. Terima kasih Pak Agus. Demikian kita sudah ikuti bersama presentasi dari 3 mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di US. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Disilahkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menampilkan pertanyaannya di chat room Zoom ini. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat room, saya akan membacakan pertanyaan menanyakan langsung kepada 3 presenter kita. Ada 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh 3 presenter. Pertanyaan yang pertama, bagaimana riset yang sedang dilakukan, progres kebermanfaatannya untuk Indonesia? Disilahkan, mungkin bisa dimulai dari Pak Widiawan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Reni. Jadi kita tahu bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah pangan, begitu. Yang mana pangan ini adalah harga mati, begitu. Mungkin kita bisa hidup tanpa internet, kita bisa hidup tanpa kendaraan dalam beberapa hari, tapi tanpa pangan kita tidak bisa bertahan hidup cukup lama, begitu. Nah, jadi penelitian yang saya lakukan di sini adalah mencoba mengembangkan kultivar tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia, begitu. Karena tantangan ke depan cukup berat Bapak dan Ibu. Karena kita tahu bahwa proyeksi jumlah penduduk manusia, jumlah penduduk dunia semakin meningkat, bahkan pada tahun 2050 nanti diprediksi mungkin akan 10 billion jumlahnya. Di sisi lain, lahan kita semakin berkurang, kemudian sumber daya yang mendukung pertanian untuk menghasilkan pangan seperti air dan lain sebagainya juga semakin sedikit, begitu. Jadi kita memerlukan tanaman yang bisa menghasilkan, bisa memberikan produksi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang, begitu. Jadi dengan asumsi sumber daya yang berkurang, katakanlah kompetisi penggunaan lahan, kemudian penggunaan sumber daya seperti air dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan daya hasil tanaman kita per satuan luas, begitu. Karena sudah tidak mungkin atau bahkan mungkin susah melakukan ekstensifikasi, begitu. Jadi harapannya dengan teknologi genomika ini bisa mempermudah proses untuk membentuk kultivar unggul seperti yang kita harapkan, begitu, supaya bisa bermanfaat bagi umat manusia. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Henry. Silahkan Pak. Unmute dulu. Masih mute, silahkan. Unmute. Oke, maaf. Alright. Yang pertama adalah dampak daripada kami merancang sensor tersebut untuk pengukuran CO2 emission across different land use. Ya, tentunya yang mana sensor itu bisa diproduksi ulang oleh siapapun. Nanti setelah saya menerbitkan publikasi yang terkait dengan pengembangan sensor itu, tentunya kami juga memposting kode-kode terkait dengan pengembangan sensor itu di GitHub. Kemudian kami juga akan melalui paper tersebut, kami akan
mendescribe apa saja komponen-komponennya dan kira-kira bagaimana metodenya. Lalu sebagaimana yang kita tahu bahwa daerah tropis terutama Indonesia sangat minim sekali untuk pembuatan atau adanya stasiun pengamatan emisi karbon, terutama di lahan-lahan gambut dan lahan-lahan basah yang terlantar. Bahkan bukan hanya lahan-lahan basah yang terlantar, tetapi juga lahan-lahan yang digunakan untuk produksi pangan. Nah, karena sebenarnya data-data yang terkait dengan pengukuran emisi tersebut sangat penting untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan lingkungan ke depannya. Karena kita harus sadari bahwa berdasarkan rapat panel IPCC bahwa setiap negara harus berpartisipasi dalam pencegahan perubahan iklim dan harus menekan atau mengurangi emisi karbon dioksida yang mana tidak melebihi kenaikan suhu 1,5 derajat. Dan itu sangat penting, karena ketika suhu naik 1,5 derajat, maka 70% koral di laut saja rusak. Ketika naik 2 derajat, maka 90% koral di laut rusak. Bagaimana dengan pangan kita? Bagaimana dengan lingkungan kita? Tetapi daripada itu semua, bagaimana kita mau mengambil kebijakan kalau datanya tidak ada? Bagaimana kita mau menganalisis data atau mendapatkan data kalau instrumennya tidak ada? Instrumen itu mahal sekali, mencapai 50.000 US dollar atau 2.000 US dollar, maka kami sedang merancang bagaimana membuat sensor dengan biaya kurang dari 500 dolar. Dan ini adalah peluang yang sangat-sangat menarik menurut saya. Ya, kami sebagai peneliti dan kami juga bisa sebagai pebisnis, kira-kira seperti itu. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya Pak Agus. Dengan pertanyaan yang sama, silakan Pak. Oke, Pak Agusnya sudah enggak ada ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Maaf, bagaimana Pak Agusnya ada? Ya maaf, tadi ke-mute ternyata Ibu. Silakan Pak. Ya, yang pertama, penelitian saya ini nanti akan menjadi penelitian ekologi pertama mengenai Babirus togean. Babirus togean adalah spesies endemik di Kepulauan Togean. Dan hingga saat ini hanya ada 1 publikasi mengenai jenis tersebut yang datanya didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat. Jadi saya sangat excited karena saya cukup pede nanti di akhir PhD saya mungkin saya bisa jadi satu-satunya ahli Babirus togean. Kemudian saat ini pemerintah Indonesia juga sebenarnya sudah mempunyai rencana strategi aksi untuk konservasi Babirusa, namun strategi dan rencana aksi Babirusa tersebut berakhir tahun ini, sehingga penelitian saya ini saya harap nanti bisa menyumbang penyusunan strategi dan rencana konservasi aksi yang baru. Mungkin singkatnya begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana persiapan untuk lolos masuk ke program tersebut? Oke, ke program yang Bapak-Bapak pilih. Silahkan, Pak Habib, boleh mulai. Baik, terima kasih Ibu Dr. Reni. Jadi untuk persiapan sebetulnya saya sedikit cerita, saya berusaha untuk mencari beasiswa itu mulai dari tahun 2015 kalau tidak salah. Tapi ya belum berhasil sampai dengan mendapatkan beasiswa Fulbright kemarin begitu. Dan kesimpulan saya dari perjalanan itu adalah kita itu harus bisa memantaskan diri begitu, Ibu. Jadi sebagai contoh, sebelum saya berusaha untuk menguasai kemampuan-kemampuan yang kiranya diperlukan begitu, seperti kata Pak Ron Walcott tadi, yang bisa sesuai dengan program yang ingin kita tuju begitu.
Jadi pada waktu itu saya mencoba mengontak beberapa profesor begitu, dan beliau yang sekarang menjadi pembimbing saya itu ternyata mengambil saya sebagai mahasiswanya itu karena saya dulu pernah jadi instruktur untuk analisis data begitu, yang mana itu tidak saya sangka sama sekali begitu. Jadi karena memang kebetulan di bidang yang saya pelajari saat ini, skill itu cukup penting begitu. Tapi saya sama sekali tidak menyangka begitu. Saya punya beberapa punya beberapa pendapat begitu waktu itu. Apakah karena saya membawa funding dari Fulbright, maka profesor saya bersedia menerima saya, atau bagaimana? Ternyata beliau menyampaikan yaitu karena memang ya kalau boleh saya bilang memang kita harus bisa memantaskan diri untuk sesuai dengan program yang kita tuju begitu Ibu, kurang lebihnya gitu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya kita dengar dari Pak Agus. Pak Henry, sorry. Gimana Pak Henry pengalamannya? Ya, yang pertama adalah dalam mencari beasiswa, sebenarnya saya tidak pernah cari beasiswa. Jadinya saya kurang bisa sharing terkait dengan itu. Karena waktu itu saya sedang bekerja di lahan. Nah, tiba-tiba ada kawan yang tiba-tiba mengabarkan tentang informasi kebutuhan riset asisten. Lalu saya tanya kepada beliau ini juga dosen UGM dan kawan saya juga di Wisconsin Madison. Apakah ini pekerjaan atau studi S2? Beliau bilang, ini pekerjaan dan juga studi S2, tetapi jangan dibalik, kerja bonus sekolah. Jangan dibalik sekolah bonus kerja, bahaya gitu. Nah, jadi karena saya lihat itu menarik, kemudian kami video call dan saya langsung memberikan beberapa umpan balik kepada beliau, dan beliau langsung menyatakan segera buat email atau kirim email ke beliau. Lalu saya kirim email ke beliau sebagai engagement email, yang mana itu harus sesuai dengan bidang expertise kita atau bidang studi yang telah kita pelajari. Dan tentunya dalam membuat email itu tidak main-main. Engagement letter itu tergantung kepada bagaimana pemahaman kita terhadap bidang yang ingin kita pelajari. Kebetulan sebelumnya saya sudah baca paper beliau terkait penelitian beliau bersama Prof. Alfred dan Prof. Budiman Minasni dari University of Sydney, kemudian dengan Brandon Mellon, lalu dengan Utah Stockman dan beberapa peneliti lainnya. Nah, kemudian setelah saya kirim engagement letter, 1 jam langsung dibalas, kemudian beliau arahkan dengan beberapa poin. Saya buat statement of research plan dalam waktu 1 minggu. Saya kirim kembali, kemudian beliau langsung minta, oke, kamu ada waktu kapan? Kita akan mulai online interview. Dan ketika online interview tuh, saya benar-benar ditanya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari. Apa saja yang kamu sudah pelajari di undergrad terkait dengan fisika tanah, karena beliau bidang aslinya adalah fisika tanah. Kemudian beliau juga tanya masalah statistik, dan ya alhamdulillah saya bisa jawab waktu itu. Pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa saya jawab, dan akhirnya beliau bilang, oke, segera urus admisi, buat akun UW Madison, dan setelah kurang lebih 3 bulan saya sempatkan untuk les bahasa Inggris, untuk IELTS, dan juga admisi. Kemudian datang surat dari UW Madison. Setelah admisi selesai, baru saya urus visa. Selang sehari visa jadi, kemudian selang 2 hari saya ambil. Ya, kira-kira yang pertama adalah insight atau pemahaman kita. Kemudian ide-ide, apa ide yang ingin dicetuskan, apa ide yang ingin dikembangkan melalui penelitian-penelitian berikutnya. Tetapi itu sekali lagi tergantung kepada background ilmu kita, seberapa jauh pemahaman kita. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih
Selanjutnya Pak Agus. Saya ingin mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan universitas ketika di sesi yang pertama. Menemukan profesor atau fakulti yang sesuai dengan bidang kita itu sangat penting dan susah, karena di Amerika Serikat itu ada ribuan profesor dan ada ratusan universitas, tapi tidak semuanya akan bisa memfasilitasi keinginan riset kita. Jadi saya sudah mulai mencari-cari calon profesor potensial ketika saya masih studi master. Jadi ketika saya selesai master dan sudah siap untuk mendaftar beasiswa, saya tinggal mensortir lagi siapa saja calon advisor yang bisa saya kontak. Dan profesor itu sibuk, advisor itu sibuk. Kita mungkin email sekali, 2 kali belum tentu direspon. Bahkan ada yang saya email sampai 4 kali, tapi saya tidak mendapatkan respon. Jadi memang kita harus berusaha untuk mencari sebaik mungkin orang yang sesuai dengan minat kita. Seperti saya misalnya, saya sejak awal ingin melakukan penelitian di Indonesia dengan topik misalnya wildlife ecology. Banyak peneliti di Amerika Serikat yang membidangi bidang tersebut, tetapi tidak semuanya akan bersedia untuk atau tidak semuanya bisa membimbing kita untuk melakukan penelitian tersebut. Advisor saya pernah punya pengalaman di Sulawesi, sehingga beliau yakin bahwa saya bisa melakukan penelitian ini, namun itu tadi, beliau ada syaratnya bahwa saya harus mencari sumber pendanaan sendiri. Dan syukurlah saya berhasil mendapatkan grant yang sesuai. Kalau untuk beasiswa, pasti sudah banyak sekali tips-tips untuk mendapatkan beasiswa. Saya sendiri studi di Amerika Serikat menggunakan Fulbright. Teman-teman mungkin bisa ngecek websitenya aminef.org untuk melihat lebih detail mengenai proses pendaftaran beasiswa Fulbright. Demikian, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Dan kita masih punya beberapa menit, mungkin 3-4 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan yang ada di chat room. Yang pertama, bagaimana perkembangan penggunaan CRISPR, CAS9 sebagai metode edit gen pada tanaman dan bagaimana kemungkinan efek hasilnya terhadap kesehatan manusia? Silakan, Pak Habib. Ya, baik. Terima kasih, Bu Reni. Jadi memang seperti yang mungkin pernah kita dengar, teknologi CRISPR-Cas9 ini merupakan teknologi genome editing yang sedang panas-panasnya begitu, kurang lebih. Karena kalau tidak salah tahun lalu penemunya ini mendapatkan Nobel di bidang kimia begitu untuk penemuan ini. Nah, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang genetika begitu, untuk sebetulnya ketika kita mengedit suatu gen, itu kita mengedit katakanlah gen itu terdiri dari nukleotida begitu, yang terdiri dari A, T, G atau C, dan kemudian nanti diterjemahkan sebagai protein dan lain sebagainya yang nanti akan membentuk enzim dan yang itu menjadi dasar bagi suatu makhluk hidup begitu. Nah, jadi pada saat ini teknologi itu sudah sampai pada kita bisa mengedit gen secara spesifik. Sebagai contoh, ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi gen yang mengendalikan ketahanan terhadap suatu penyakit, kita bisa mengedit gen pada tanaman yang rentan terhadap penyakit tersebut dengan merubah susunan nukleotidanya secara tertarget, sehingga tanaman itu merubah ekspresi gennya dan dia menjadi tahan begitu. Nah, jadi sifat dari CRISPR-Cas9 ini sudah targeted begitu. Mungkin agak beda dengan mutasi konvensional yang sifatnya acak atau random begitu. Nah, jadi jadi begitu Bapak. Dan kemudian untuk dari ditinjau dari segi keamanannya. Jadi sebagai contoh di Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara yang regulasinya memperbolehkan begitu untuk organisme hasil rekayasa genetika begitu. Jadi untuk dapat lolos itu pengujiannya itu tidak sederhana Bapak dan Ibu. Jadi perlu pengujian
keamanan pangan, kemudian keamanan lingkungan, dan keamanan hayati, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa saya bilang, produk ini cukup aman begitu untuk dapat dirilis begitu. Jadi saya rasa tidak akan ada dampak negatifnya begitu terhadap kesehatan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya pertanyaan untuk Pak Henry, ada di chat room. Bisa Pak dijawab tentang sensor CO2? Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah sensor CO2 yang akan dikembangkan, yang sedang dikembangkan lebih tepatnya, memiliki fitur dan metode analisis yang serupa dengan LICOR dan eddy covariance? Jawaban saya serupa, ya, mirip, karena sama-sama menggunakan infrared. Nah, tetapi dalam fiturnya itu yang berbeda. Mungkin kalau kita pakai LICOR, kita bisa langsung akses melalui smartphone, tetapi pada sensor yang sedang kami kembangkan, itu menggunakan microcontroller yang mana data dari pengukuran sensor itu dikirim kepada server, kemudian dari server baru akan dikirim ke email user. Kira-kira seperti itu. Dan eddy covariance itu mengukur total respiration dan juga NEE atau Net Ecosystem Exchange. Tetapi pada sensor kami itu tidak mengukur total respiration atau dan Net Ecosystem Exchange. Kenapa? Karena nantinya penelitian saya hanya mempertimbangkan heterotropic respiration, bukan total respiration. Yang mana total respiration adalah penjumlahan daripada autotropic respiration dan heterotropic respiration. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah modeling estimasi CO2 yang akan dibangun nantinya menggunakan data yang di-generate dari instrumen spesifik tertentu? Ya, nanti kami akan menggunakan data hasil pengukuran itu, mungkin akan dikombinasi dengan covariance lingkungan, kemudian akan kami generate empirical modelnya. Dan yang harus digarisbawahi adalah empirical model, bukan process-based atau physical model. Yang mana empirical model adalah tergantung pada tempat di mana model itu dibangun. Tetapi process-based model bisa berlaku dimanapun, tidak peduli tempatnya. Nah, sedangkan empirical model ketika kita terapkan di tempat yang bukan range daripada kondisi lingkungannya, maka itu akan menjadi tantangan tersendiri. Ya, kira-kira begitu jawaban saya. Oke, Semoga terima menjawab. kasih. Kita masih ada beberapa pertanyaan, tetapi waktu yang membatasi kita, sehingga kita harus menutup sesi tanya jawab ini dari 3 presenter yang ada. Terima kasih. Dan peserta Bianca yang saya hormati, demikianlah kita telah ikuti serangkaian presentasi baik dari perwakilan universitas yang ada di Amerika Serikat maupun presentasi dan sharing pengalaman studi di Amerika oleh beberapa mahasiswa Indonesia, serta informasi yang nantinya akan kita dengarkan sebentar. Kita masuk pada sesi berikut. Bianca. Kita akan ikuti presentasi dari sponsor beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP yang nanti akan disampaikan oleh tim LPDP. Disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Reni. Selamat pagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Amerika. Selamat malam ya mungkin di Amerika, dan selamat pagi di Indonesia. Baik, saya perwakilan dari LPDP yang sedikit akan coba membahas untuk program-program apa saja sih yang ada di LPDP. Sebentar, saya share screen. Oke, sudah ada ya share screen saya.
Oke, baik. Untuk beasiswa LPDP sendiri, saat ini kami sedang melakukan pembukaan. Jadi untuk di tahun 2022 ini kita membuka 2 tahap. Yang tahap pertama ini sedang berlangsung, mulai pendaftaran itu di Februari, awal Februari kemarin sampai dengan bulan Maret, dan saat ini sedang berlangsung proses seleksi substansi. Wawancara seperti itu, yang nantinya pengumumannya akan ada di tanggal 4 Juli. Nah, 4 Juli ini juga bersamaan waktunya dengan pembukaan tahap 2, yaitu di 4 Juli sampai dengan 5 Agustus 2022. Yang akan diumumkan untuk hasil seleksi tahap akhirnya itu di 11 November. Nah, ini kemungkinan untuk teman-teman yang memang kuliahnya di tahun 2023 ya, di tahun berikutnya. Nah, ini adalah program-program beasiswa LPDP. Kita ada 3 kategorisasi yang dikategorisasikan beasiswa afirmasi, kemudian ada beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Nah, biasanya ini teman-teman yang di Amerika, ini biasanya mendaftar ini beasiswa umum ya. Beasiswa yang umum ini antara beasiswa PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan juga beasiswa reguler. Nah, di beasiswa umum ini kita ada 3. Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia, ini ada pilihan universitasnya itu kurang lebih 25 universitas top. Yang ada listnya juga di di website LPDP. Kemudian beasiswa reguler ini yang memang biasanya teman-teman nih yang tidak masuk di beasiswa targeted, tidak masuk di kategori beasiswa afirmasi. Nah, ini di beasiswa reguler ini menampung semuanya gitu, menampung semua kategori. Nah, kemudian ada lagi beasiswa co-funding. Nah, beasiswa co-funding ini memang beasiswa parsial yang biayanya itu setengah-setengah dari pendaftar sendiri dan juga dari LPDP. Misalkan kita ada opsional untuk pendanaannya, misalkan di dana pendidikannya ditanggung oleh LPDP, kemudian dana pendukung lainnya ditanggung oleh pendaftar seperti itu, dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya kita ada beasiswa targeted ya. Nah, ini beasiswa targeted memang ada beasiswa kewirausahaan. Ini bagi teman-teman yang memang memiliki usaha. Itu kita sekarang membuka untuk beasiswa kewirausahaan. Kemudian ada beasiswa PNS, TNI, Polri, di mana memang untuk syarat dan persyaratannya ini memang agak berbeda ya dengan beasiswa yang reguler, seperti syarat umur seperti itu. Dia memang lebih fleksibel gitu untuk syarat umurnya. Dan kemudian kita rencananya di tahap 2 ini akan membuka beasiswa dokter spesialis dan juga beasiswa pendidikan kader ulama perempuan. Nah, untuk terkait syarat dan persyaratan nanti ada di website LPDP ya. Dan untuk pembukaan kepastiannya memang ada atau tidak, tetap kita nanti akan mengacunya di website LPDP. Nah, kemudian yang ketiga adalah beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi ini kita ada 4 kategori subkategori lagi, dan salah satunya adalah beasiswa Putra Putri Papua. Nah, ini memang beasiswa baru di tahun ini, di mana ini beasiswa memang dikhususkan untuk orang asli Papua, di mana memiliki relaksasi persyaratan seperti tidak disyaratkan untuk IPK pada saat pendaftarannya ya, tidak mensyaratkan IPK dan juga bahasa seperti itu. Namun setelah lulus itu nanti kita akan memberikan pengayaan bahasa gitu untuk mendaftar di kampus-kampus luar negeri. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Nah, beasiswa prasejahtera ini adalah beasiswa untuk pendaftar yang memiliki ataupun terdaftar di bantuan sosial Kementerian dana bantuan sosial bagi Kementerian Sosial gitu. Jadi memang misalkan terdaftar gitu kan di salah satu bantuan sosial. Kemudian yang keempat adalah beasiswa penyandang disabilitas. Nah, ini memang kita memfasilitasi ya untuk teman-teman yang memiliki disabilitas, misalkan disabilitas sensorik, disabilitas mental, seperti itu, ataupun disabilitas fisik. Nah, ini kita memfasilitasi juga. Kemudian ini adalah sebaran untuk
penerima beasiswa LPDP ada sekitar 29.872 orang. Ini adalah akumulasi dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Seperti itu untuk sebaran penerima beasiswa LPDP, dan asalnya ini memang berasal dari 34 provinsi, di mana tujuan beasiswanya ini memang lebih banyak di dalam negeri. Ada 68,1% di dalam negeri dan di luar negeri 31,9%. Dan kemudian ada 61,94% untuk alumni yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah bekerja di sektor-sektor publik seperti itu. Nah, kita juga punya program kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Di sini ada 2.181 orang untuk total penerima beasiswa degree non-dosen, dan 65.146 orang untuk total penerima beasiswa non-negerinya. Nah, ini adalah sebaran mahasiswa yang sedang berkuliah, ada 5.842 orang, di mana mungkin di Amerika Utara ini ada 394 orang, di Afrika hanya 2 orang, di Asia 129 orang, di Indonesia yang paling banyak ya, ada 3.976 orang. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah komponen-komponen dana yang kita danai. Ada dana pendidikan, kemudian ada dana pendukung, dan ada biaya pendukung untuk penerima beasiswa disabilitas. Jadi untuk dana pendidikan kita full ya untuk memberikan pendanaannya, mulai dari dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, publikasi, seminar, itu kita danai. Kemudian ada lagi dana pendukung seperti transportasi, visa, dana kedatangan, tunjangan keluarga, tapi ini kalau untuk tunjangan keluarga khusus untuk program doktoral di tahun kedua, itu baru bisa untuk diajukan dana keluarga seperti itu. Dan ini adalah yang selanjutnya adalah biaya pendukung. Nah, kalau biaya pendukung ini memang kita berikan kepada pendamping ya, pendamping untuk teman-teman disabilitas, bisa maksimal 2 orang untuk dana pendamping ini. Nah, selanjutnya adalah ini adalah persyaratan kebijakan perubahan di tahun 2021 dan di 2022. Nah, untuk proses seleksinya sendiri sebenarnya memang sama sih, ada 3 tahap, tapi penamaannya saja yang berbeda. Ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Seleksi substansi ini terdiri dari seleksi wawancara dan profiling teman-teman pendaftar seperti itu. Kemudian untuk LOA unconditional. Nah, ini untuk LOA unconditional dahulu tahun 2021 jika menggugah LOA unconditional dan LOA-nya tidak sesuai, ini kita masih abaikan gitu, masih kita luluskan. Tapi kalau untuk yang tahun 2022 ini, itu kalau yang tidak sesuai itu sudah pasti tidak kita luluskan seperti itu. Tetapi ada kelebihannya kalau teman-teman mendaftar dengan menggunakan LOA unconditional, itu bisa langsung seleksi ke tahap ketiga, yaitu seleksi substansi. Jadi seleksi bakat skolastiknya ini diloncat gitu, jadi tidak mengikuti seleksi bakat skolastik. Selanjutnya untuk surat usulan. Nah, surat usulan ini kalau dulu itu hanya diwajibkan untuk program PNS TNI Polri saja yang memberikan surat usulan, tapi untuk saat ini untuk keseluruhan program itu, jika yang bersangkutan adalah berprofesi sebagai PNS TNI Polri, itu harus dan wajib melampirkan surat usulan setingkat eselon 2 seperti itu ya. Kemudian pendaftar CPNS PNS TNI Polri pun tidak bisa mendaftar beasiswa prasejahtera dan kewirausahaan karena memang sudah dianggap sejahtera ya. Seperti itu. Kemudian untuk ijazah, nah ini untuk ijazah IPK, kalau sekarang itu wajib melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK yang dilakukan melalui website Kemendikbud. Nah, ini memang ada prosesnya, jadi teman-teman kalau memang berniat untuk mendaftar di LPDP, ini segera dikonversi dulu. Misalkan punya S1-nya dari luar negeri, nah ini harus dikonversi dulu karena membutuhkan waktu kurang lebih mungkin 2 minggu ya untuk proses bisa mendapatkan hasilnya dari Kemendikbud.
Nah, untuk surat pernyataan ini dahulu hanya satu surat pernyataan untuk seluruh program. Nah, kalau sekarang ini surat pernyataannya itu untuk masing-masing program berbeda. Nah, ini untuk formatnya juga ada di website LPDP. Verifikasi KTP ini kalau dulu tidak ada verifikasi KTP, kalau sekarang sudah tersistem, sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Jadi di akun pendaftaran itu sudah langsung diverifikasi ya. Yang terakhir adalah surat rekomendasi. Nah, ini untuk surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Nah, khusus untuk surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi ini, kecuali untuk beberapa program seperti beasiswa PNS TNI Polri, berupa surat usulan dari instansi dan beasiswa kewirausahaan berupa surat rekomendasi dari rektor atau dekan. Ini perbedaan kebijakan persyaratan di tahun 2021 dan 2022 sekarang. Oke, selanjutnya adalah ketentuan pengabdian bagi penerima beasiswa LPDP. Nah, penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Kemudian kembali ke Indonesia dan berkontribusi selama 2N+1. Jadi 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah selesai studi ya. Kemudian LPDP telah bekerja sama juga dengan Dirjen Imigrasi untuk menelusuri teman-teman yang misalkan belum kembali ke Indonesia, ini untuk segera kembali ya ke Indonesia, karena itu tadi balik lagi kita memiliki ketentuan-ketentuan setelah lulus gitu, memang harus kembali ke Indonesia. Nah, ini persyaratan, sebenarnya ini persyaratan secara rinci. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ingin mendaftar LPDP ini bisa melihat persyaratan rincinya di website resmi LPDP. Di sini mulai dari syarat bahasa, IPK, ini semuanya ada ya di website. Ini nanti bisa dibaca saja untuk teman-teman. Nah, ini adalah yang tadi perguruan tinggi utama dunia, list LPDP, ini ada kurang lebih 25 universitas. Nah, ini untuk list universitas tujuan luar negeri, ini kita untuk masing-masing program berbeda untuk listnya. Nah, ini memang kita mengacu pada pemeringkat QS, THE, dan RU. Nah, di sini memang ada pengkategorisasiannya untuk beasiswa reguler, itu dari top 100 perguruan tinggi dari 3 pemeringkat, ditambahkan masing-masing 4 perguruan tinggi dan 30 negara GCI tertinggi, ditambahkan lagi perguruan tinggi top 25 berdasarkan subjek. Nah, ini untuk list-listnya ini juga bisa dilihat di website, ini ada semua khusus program, masing-masing program. Nah, ini untuk pemeringkatannya juga sama, ada kombinasi-kombinasinya. Mungkin itu saja dari saya. Jika misalkan ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Bu Dewi. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya, disilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat room. Dan saat ini sudah ada satu pertanyaan, Bu, yang mungkin bisa langsung dijawab. Oke, coba saya sebutkan ya. Halo Ibu Rimosa, karena saya profiling maksudnya bagaimana ya? Profiling itu jadi kita memang kan untuk mendaftar itu kan banyak aplikasi, banyak syarat yang harus dilampirkan seperti esai dan lain-lain. Nah, ini nanti akan dicek juga dengan tim seleksi gitu untuk berkas-berkas yang sudah dilampirkan ya, seperti itu. Jadi itu juga ada penilaian sendiri khusus di seleksi substansi ini. Seperti itu. Dokumen pendukung. Oke. Kemudian yang kedua, kalau saya ikut tahap 1 dan gagal, apakah saya boleh ikut tahap 2? Kalau boleh dan gagal tahap 1, diwawancara apakah ketika daftar di tahap 2 tetap ulang dari awal seperti administrasi dan skolastik? Oke, kalau untuk di tahap 1, misalkan di tahap 1 dia gagal seleksi. Nah, apakah boleh untuk mendaftar di tahap kedua?
diperbolehkan mendaftar di tahap kedua asalkan dia tidak lulus seleksi administrasi ataupun seleksi yang tadi SBK berbasis kompetensi. Kalau dia tidak lulus wawancara di tahap 1 itu harus mendaftar di tahun selanjutnya, tidak bisa di tahap kedua, seperti itu. Untuk kebijakannya seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, apakah LPDP bisa membiayai riset di lembaga riset luar negeri? Membiayai riset, maksudnya untuk lembaga riset yang di luar negeri ya? Ya, bukan perguruan tinggi mungkin maksudnya, Pak. Oke. Nah, kalau ini mungkin untuk riset kita sebenarnya saya harus berkoordinasi dulu untuk hal ini. Mungkin bisa ditanyakan melalui tiket bantuan LPDP terkait ini, karena untuk saat ini saya belum dapat informasinya. Ya, itu bisa ditanyakan, nanti bisa kita eskalasikan ke tim terkait untuk mendapatkan informasi. Oke. Kemudian yang berikut, saya kira itu saja. Masih ada lagi pertanyaan, silakan. Masih ada 1-2 menit. Ini, ada ini ternyata. Ya, boleh silakan, Bu. Oke, ada. Rupanya semuanya. Ucapan terima kasih kepada semua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup sesi ini. Masih ada lagi. Ini juga dari panitia, ada link evaluasi, disilahkan diisi. Karena tadi ada permintaan. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Debbie Delima dari LPDP yang sudah sharing informasi tentang beasiswa LPDP. Terima kasih Ibu Reni dan teman-teman. Terima kasih Bu. Bapak Ibu peserta Bianca yang saya hormati. Bianca. Oke, Bapak Ibu peserta Bianca yang saya hormati, demikian kita telah mengikuti semua presentasi, dan sekali lagi atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih untuk semua presenter atas semua informasi berharga yang telah dibagikan pada semua peserta Bianca seri 38 ini, dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Bianca seri 38 hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk semakin memajukan ilmu pengetahuan di negara kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu, sebagai evaluasi dari pelaksanaan Bianca kali ini, disilahkan para peserta untuk mengisi form evaluasi yang linknya tersedia di chat room. Oke, dan selanjutnya kita akan mendengarkan informasi Bianca untuk seri berikut, seri 39. Oke, untuk Bianca seri 39 diharapkan kehadiran kita semua, dan untuk seri berikut ini dengan topik Social Sciences. Dengan topik Social Sciences, mungkin panitia diganti flyernya, iya. Untuk seri 39. Untuk seri 39 ini kita ada beberapa pembicara dari Loyola University Chicago, Scott Tyndall PhD, kemudian dari Florida State University, Profesor Stephen McDowell, dan dari University of Miami, Scotney Evans PhD. Dan ada selain 3 speaker, kita juga punya 3 presenter mahasiswa yang sementara belajar di universitas-universitas ini.
Yang pertama Winda Justisia MSc di Loyola University Chicago. Kemudian yang kedua Fairusiana Kuman MA di University of Miami dan Muhammad Prabu Wibowo MS di Florida State University. Silahkan untuk bisa mengambil bagian kembali pada sesi 39 Bianca berikutnya. Dan selanjutnya kita akan mendokumentasikan kegiatan Bianca hari ini dengan foto bersama. Saya persilahkan kepada panitia untuk mengatur sesi foto ini. Oke, halo. Cek 1, 2, 3. Halo, baik. Terima kasih kepada Ibu Reni. Kepada seluruh peserta, kita masuk ke sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk on kamera. Di sini ada 4 screen. Kita mulai dari screen yang pertama, bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Kemudian screen 2, bersiap untuk foto. 1, 2, 3. Screen 3. Screen 4. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa di Bianca seri berikutnya. Terima kasih.